Guten Tag dari Dubai. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kita udah nyampe Dubai nih. Dan kemarin udah check-in, udah nginep semalam di Dubai. Dan aku mau cerita ke kalian pengalaman jalan-jalan kita kemarin dan hari ini tadi pagi di Dubai. Ada beberapa tips dan triks yang aku mau bagi ke kalian, dan khususnya kalau kalian juga perjalanannya itu dengan kapal pesiar di Dubai. Penasaran? Ikutin terus ya. Jadi di hari pertama pas kita udah nyampe Dubai itu kita cuma punya waktu sekitar 3,5 jam atau 4 jaman buat beres-beres, buat check-in, dan buat persiapan, karena sekitar jam 2 sore kita harus sudah ikutan program jalan-jalan keliling Dubai dengan bersepeda dan naik e-bike yang udah kita booking programnya itu dari Jerman. Tapi sebelum ikut program sepedaan ini, kita itu harus kasih informasi tentang berat badan, tinggi badan, karena sepeda yang nanti kita dapatkan itu disesuaikan dengan informasi tentang berat badan dan tinggi badan kita gitu. Karena terutama kayak aku yang badannya kecil kan harus dapat sepeda juga yang pas dengan tinggi badan aku. Terus mereka juga udah ngasih informasi tentang pentingnya aspek kesehatan dan aspek keselamatan. Jadi kita harus pakai sepatu yang tertutup, terus kita harus pakai pakaian yang nyaman, dan sudah mempersiapkan bawaan kayak minuman atau bawa jaket kalau nanti terlalu panas pas perjalanan. Jadi tujuan utama kita pas sepedaan ini pastinya keluar dulu dari kompleks pelabuhan di Dubai. Dan pas kita keluar kompleks pelabuhan Dubai itu butuh sekitar 500 meteran, dan abis itu kita harus melewati salah satu terowongan untuk menyeberang ke sebelah jalan. Dan terowongan ini lumayan panjang, sekitar 500 meteran juga, dan kita harus dorong sepedanya, jadi nggak boleh dinaikin karena banyak banget pejalan kaki yang juga lewat di terowongan ini gitu. Setelah lewat terowongan ini, kita melanjutkan perjalanan ke daerah Deira. Jadi Deira ini terkenal dengan souk atau pasar tradisional, khususnya pasar tradisional yang menjual emas dan menjual rempah-rempah. Jadi sepanjang perjalanan yang kita lihat di souk itu banyak banget toko-toko yang menjual emas, dan sebetulnya nggak hanya emas dan rempah-rempah, tapi juga sebetulnya banyak toko pakaian, toko cenderamata, toko pernak-pernik, warna-warni banget gitu. Dan di salah satu toko emas, guide kita ngasih tahu bahwa toko emas yang ini dapat penghargaan secara internasional karena cincin yang diproduksi sama dia itu beratnya itu lumayan berapa kilo gitu, dan kandungan atau isi dari Swarovski-nya juga sangat besar, sehingga toko itu mendapat penghargaan gitu. Dan pas kita ada di souk ini, kita dikasih waktu sekitar 20 menit untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa lihat toko-tokonya. Tapi sebetulnya 20 menit ini singkat banget untuk kita bisa beli sesuatu, karena kalian tahu ya, ini kan Dubai itu daerah turismus banget. Dan di sana itu di daerah souk atau di
di daerah souk atau di daerah pasar tradisional itu kita harus pinter-pinter menawar. Jadi susah banget 20 menit itu bisa membeli sesuatu gitu. Dan dari daerah setelah selesai dari daerah souk, kita jalan-jalan ke yang namanya daerah New Dubai. Jadi di New Dubai ini kalian bisa ngeliat semua hal-hal yang terbaru yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan di Dubai. Jadi New Dubai ini terletak bersebelahan dengan Old Dubai, dan yang membatasi dari dua daerah ini adalah sungai, dan enak banget pas ngelewatin jalan ini sore-sore karena agak adem. Dan di New Dubai ini kita bisa juga melihat beberapa gedung-gedung mewah atau gedung-gedung hotel-hotel baru yang dibangun sama pemerintah Dubai di beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari situ kita memutar jalan gitu menuju arah Old Dubai. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini kontras banget sebetulnya. Di satu sisi kita dapat bayangan tentang Dubai yang baru, tapi di sisi lain kita masih dapat gambaran tentang gimana sebetulnya Dubai 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Jadi pas di sana itu aku seneng banget karena kita bisa ketemu dengan orang-orang, terutama orang-orang imigran yang tinggal di Dubai, yang mungkin tingkat kesejahteraan hidup mereka itu tuh di bawah rata-rata dari penduduk asli Uni Emirat. Dan di sana bisa ngelihat sistem transportasi sungainya mereka. Jadi itu kayak sampan atau kayak perahu yang dari kayu yang yang mentransportasi orang-orang atau penumpang dari Old Dubai ke New Dubai gitu. Dan itu betul-betul sangat tradisional. Terus kita jalan-jalan juga di beberapa toko di Old Dubai, dan bangunan-bangunannya itu masih unik banget, masih khas banget kayak Dubai yang dulu. Dan pastinya kita harus menawar juga. Enak banget ngerasain ada di sana gitu, karena menurut aku walaupun Dubai sekarang udah sangat internasional, kita masih tetap dapat gambaran kayak gimana Dubai zaman dulunya. Dan setelah kita jalan dari Old Dubai, kita balik ke daerah pelabuhan lagi. Dan di sana pas ngelewatin jalan di menuju pelabuhan, pas sudah sekitar jam 17 atau jam 5 sore, itu tiba-tiba rame banget gitu loh daerah daerah pinggir sungainya Dubai. Karena menurut tour guide kita, orang-orang Dubai itu keluar rumah sore-sore. Jadi karena siang kan itu panas banget, dan mereka ketemu ngopi-ngopi atau ketemuan sama teman-teman mereka itu pas sudah sore-sore, jadi habis pulang kerja atau kalau udah nggak panas banget. Dan di hari kedua itu kita udah jalan lumayan pagi, sekitar jam 8 pagi, dan kita ngebooking keliling Dubai untuk 4 jam. Dan di sana tujuan pertama kita itu ada yang namanya Dubai La Mer. Jadi Dubai La Mer ini kalian bisa ngebayangin ini kayak daerah rekreasi yang ada tempat ngafe-ngafe, ada tempat buat shopping, tapi semua daerah rekreasi ini langsung berdekatan dengan pantai gitu. Jadi kayak kombinasi gitu loh, kombinasi rekreasi tempat keluarga, tapi juga bisa untuk orang-orang yang mau santai-santai atau buat orang yang mau shopping. Dan enaknya lagi di daerah La Mer ini kita bisa dapet view yang langsung ngeliat ke daerah bangunan-bangunan pencakar alamnya Dubai gitu. Jadi dari situ memang kelihatan tuh bangunannya Burj Khalifa sama bangunan tinggi lainnya yang ada di Dubai
gitu. Dan kita boleh jalan-jalan sekitar setengah jaman di sana. Habis itu kita lanjut ke salah satu tujuan yang namanya Dubai The Point. Jadi di daerah rekreasi ini juga langsung terletak langsung di pinggir pantai, dan di pinggir pantai ini enak banget kalau kita mau sekedar rekreasi pantai atau sekedar menikmati sore-sore di pinggir pantai. Dan pastinya di sini juga bisa ngafe-ngafe dan bisa shopping-shopping juga. Dan enaknya di bersebelahan dengan pantai, kalian bisa langsung ngelihat view dari the Atlantic Island gitu. Dan ini juga dari sini juga langsung kelihatan view ke Island Jumeirah gitu. Jadi ini sangat-sangat recommended banget kalau kalian jalan-jalan ke Dubai, harus ke tempat ini. Nah, tempat yang berikutnya itu kita ke City Walk Dubai. Jadi ini kayak mall, kayak shopping center, dan sebetulnya di mana-mana ada shopping center ya di Dubai, tapi kalau yang ini memang nyaman dan nggak gede banget kayak Dubai Mall gitu atau kayak Emirates Mall. Dan enaknya lokasinya juga nyaman banget, dan ini termasuk salah satu shopping center yang baru di Dubai. Dari situ selama perjalanan kita juga bisa ngelihat apa-apa aja yang saat ini lagi dibangun sama pemerintah Emirates di Dubai. Dan aku takjub banget karena dulu pernah kesini tahun 2019, ternyata setelah 3 tahun itu banyak banget bangunan-bangunan baru yang dihasilkan sama pemerintah Emirates di Dubai gitu. Dan menurut informasi yang aku dapat, memang pemerintah Emirates itu pengen menjadi yang terbaik, yang superlatif, dan nggak mau dikalahkan dengan negara-negara lain. Dan informasi yang mau aku share ke kalian, kadang kita terkecoh ya, kita berpikir bahwa kemajuan Emirates atau Dubai ini memang udah ada sejak dulu kala. Enggak, semua perkembangan atau modernisasi yang ada di Dubai ini terjadi di 25-30 tahun terakhir. Dulu Dubai itu kita hanya mengenalnya dengan daerah yang tandus, daerah gunung pasir, dan daerah yang pegunungan. Dan yang aku mau ceritakan lagi, pemerintah Uni Emirates itu concern banget sama yang namanya kesejahteraan rakyatnya. Jadi di Dubai itu dan di Uni Emirates yang namanya sekolah, kuliah itu gratis, dan asuransi kesehatan juga gratis. Bahkan kalau orang Dubai menikah sesama orang Dubai, mereka bisa mengajukan ke pemerintah Emirates-nya untuk meminta lahan, membuka lahan supaya mereka bisa membangun rumah untuk keluarga mereka gitu. Dan untuk pekerja imigran yang ada di Dubai atau di Uni Emirates, biasanya mereka punya visum atau dapat visum untuk 2 tahun, dan nanti setelah 2 tahun ditentukan apakah masih ada proyek yang baru yang bisa memperpanjang visum mereka atau enggak. Dan biasanya kebanyakan yang datang sebagai pekerja imigran ke Uni Emirates itu adalah warga negara dari India dan dari Pakistan dan Filipina. Dan kalau dari India dan Pakistan itu biasanya mereka bekerja di sektor pembangunan. Jadi karena aku bilang tadi udah ceritain di mana-mana lagi dibangun di Dubai gitu. Jadi mereka banyaknya bekerja di bidang itu. Sementara kalau orang Filipina itu biasanya bekerja di bagian marketing, sales marketing, jadi sebagai kasir atau juga di bagian kesehatan, jadi kerja di rumah sakit. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari
perjuangan pemerintah Uni Emirat ini. Jadi menurut aku mereka betul-betul melihat hasil kekayaan alam mereka dan memanfaatkannya di masa-masa emas yang sekarang, tapi juga melihat ke depan bahwa kekayaan alam ini kan kalau selalu dikuras akan habis nantinya. Makanya mereka mengembangkan industri pariwisata mereka. Jadi Dubai sama Abu Dhabi itu betul-betul terkenal dengan sektor pariwisatanya. Jadi sebagai turis kita memang merasa di sini nyaman, aman, apalagi sebagai perempuan, dan emang kebersihannya juga betul-betul diacungkan jempol. Oke guys, jadi aku berharap mudah-mudahan informasi yang aku share ke kalian ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Dubai atau naik kapal pesiar ke Dubai, terserah mau naik kapal pesiar yang mana, aku sangat rekomendasikan banget untuk naik, untuk ngambil paket jalan-jalan yang ditawarkan sama kapal pesiarnya. Dan pastinya naik sepeda e-bike itu salah satu favorit aku gitu, karena kita bisa melihat sudut-sudut kehidupan orang di Dubai, mungkin nggak warga Emiratsnya langsung, tapi orang-orang imigrannya yang biasanya kita nggak bisa lihat sebagai turis umum di sini gitu. Dan itu menurut aku juga sesuatu banget bisa ngalamin naik sepeda di tengah-tengah lalu lintasnya orang Dubai gitu. Buat teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Dubai, kalau masih butuh informasi, silahkan komen nanti di YouTube aku. Dan buat teman-teman yang pengen banget suatu hari bisa jalan-jalan ke negara Uni Emirat, aku berharap semoga impian kalian ini bisa terwujud, dan semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan komen, dan sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Bye bye.